Haleluya. Ada seorang pendeta mengatakan bahwa ketika Lucifer memberontak di surga, pemberontakan Lucifer belum terbukti berdosa. Untuk membuktikan Lucifer bersalah, maka Adam, Yesus, bahkan kita dipakai sebagai korpus delicti untuk membuktikan Lucifer bersalah. Saya katakan sebenarnya ini adalah asumsi yang keliru. Karena Lucifer, dia membujuk umatnya sendiri, yaitu orang pra-Adam, dan sepertiga malaikat Allah, lalu dijadikan pengikutnya. Kemudian bersama dengan mereka, ia mengadakan invasi ke surga dari bumi yang adalah lokasi kerajaannya. Dia mengadakan aktual invasi. Dan Allah menjadikan peristiwa invasi Lucifer ke planet Heaven sebagai corpus delicti. Lalu telah menjatuhkan hukuman atas Lucifer. Hukuman Allah atas Lucifer boleh dikatakan dengan 3 bagian. Pertama, Lucifer dilemparkan dari planet Heaven, tempat di mana ia adakan invasi aktual ke bumi. Dan kerajaan Lucifer dibinasakan. Allah membinasakan umat kerajaan Lucifer, yaitu orang pra-Adam. Tak satu orang pun dikecualikan. Kedua, kuasa yang Allah telah izinkan kepada Lucifer, yaitu kuasa memerintah atas bumi, diambil daripada Lucifer. Kemudian, 6.000 tahun yang lalu setelah Allah menciptakan Adam, kuasa memerintah bumi yang telah diberikan kepada Lucifer diserahkan kepada Adam dalam masa percobaan. Ketiga, Allah telah menyediakan neraka, yaitu api yang kekal, bagi Lucifer serta sepertiga malaikat yang mengikutinya di bumi, itu di bawah bumi. Hanya sekarang Allah membiarkan Satan atau iblis untuk memakai Satan untuk Adam dan keturunan Adam dalam masa percobaan untuk mengujinya. Maka iblis dibiarkan saja. Tapi sebenarnya hukuman atas Lucifer sudah terjadi, sudah done. Berdasarkan peristiwa Lucifer invasi ke planet Heaven, yaitu surga, secara aktual, yang adalah corpus delicti. Sekarang kita mau melihat dalam kitab suci bagaimana Allah telah menjatuhkan hukuman atas orang-orang pra-Adam yang adalah umat kerajaan Lucifer atau yang ada di bawah pemerintahan Lucifer. Tak seorang pun dibiarkan hidup. Sekarang kita mau melihat peristiwa ini dalam kitab Yeremia pasal 4 ayat 23 sampai dengan 26, yaitu hukuman atas kerajaan Lucifer. Umat kerajaan Lucifer yang tinggal di bumi, yaitu orang pra-Adam, ditimpa 3 macam hukuman Allah, sehingga semua dibinasakan. Pertama, Allah tidak mengizinkan matahari, bulan, bintang-bintang menerangi bumi ini. Sehingga gelap gulita menutupi bumi. Kejadian 1
ayat 2 dan Yeremia 4 ayat 23. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yeremia 4 ayat 23, aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, dan tidak ada terangnya. Apa yang dilihat oleh Yeremia, oleh Roh Kudus, bumi ini telah dihukum. Karena Allah memurkai atas umat kerajaan Lucifer, yaitu orang pra-Adam, karena mereka mengikuti pemberontakan Lucifer. Maka bumi ini telah dihukum. Kejadian 1 ayat 2 dilihat oleh Yeremia. Dan Yeremia 4:23 dikatakan campur baur. Bumi ini campur baur dan kosong. Kata campur baur dan kosong dalam bahasa Ibrani artinya adalah sunyi dan kosong. Sama dengan arti di Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Kedua kalimat ini mempunyai arti yang sama, yaitu sunyi dan kosong. Hukuman kedua, itu air bah. Tadi saya katakan hukuman pertama adalah gelap gulita, kegelapan. Kedua adalah air bah. Kejadian 7 ayat 11 dijelaskan terbelahlah segala mata air samudera raya, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, lalu air menutupi semua bukit-bukit. Air bah Lucifer, oleh karena dosa Lucifer, jauh lebih dahsyat. Bahkan tidak ada bandingannya dengan air bah Nuh. Air menutupi seluruh bumi. Maka mengenai air bah Lucifer, dijelaskan di Kejadian 1 ayat 2 bagian A, dan Mazmur 104 ayat 6, dan 2 Petrus 3 ayat 5 dan 6. Saya akan membacakan ayat-ayat tersebut. Kejadian 1 ayat 2 bagian A, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Di sini samudera raya sebenarnya daripada lautan, lebih tepat adalah banyak air yang menutupi bumi. Banyak air yang menutupi bumi. Maka di atas air yang menutupi bumi, gelap gulita yang menutupinya. Atau gelap gulita menutupi air yang banyak yang menutupi bumi. Di Mazmur 104 ayat 6 juga dikatakan, dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Di sini juga samudera raya juga sama. Banyak air. 2 Petrus 3 ayat 5 dan 6. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Di sini air bah ini adalah air bah Lucifer, bukan air bah Nuh. Air bah yang dikarenakan oleh dosa Lucifer adalah air bah yang jauh lebih dahsyat, yang tidak bisa dibandingkan dengan air bah Nuh. Orang-orang yang hidup pada masa itu, yaitu orang pra-Adam, semua dibinasakan. Dan binatang, burung-burung, bahkan vegetasi, yaitu kehidupan tumbuh-tumbuhan juga semua dibinasakan. Bersama dengan air bah, karena matahari tidak menerangi bumi. Kalau waktu zaman Nuh, air bah Nuh, burung-burung, binatang, bahkan manusia pun dipelihara di Bahtera. Dan waktu itu bukan semua tumbuh-tumbuhan dibinasakan. Jadi waktu air bah Nuh, matahari menerangi bumi.
dan telah disediakan bahtera. Akan tetapi, waktu air bah Lucifer, bumi tidak diterangi dan tidak disediakan bahtera. Sehingga semua manusia dibinasakan, tak kecuali satu orang pun. Dan Yeremia 4 ayat 25 dikatakan, aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. Sudah lari terbang. Ini artinya lenyap, habis. Dan aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Semua manusia, binatang, burung-burung, bahkan tumbuh-tumbuhan pun dihabisi oleh karena dosa Lucifer, yaitu Lucifer memberontak kepada Allah, maka Allah murkanya yang menyala-nyala. Sehingga akibat murka Allah yang menyala-nyala, dijatuhkan hukuman. Yaitu semua manusia, binatang, burung-burung, bahkan tumbuh-tumbuhan semua dihabisi. Yeremia 4 ayat 25, aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. Artinya sudah lenyap, habis. Dan aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Akibat pemberontakan Lucifer, yaitu dosa Lucifer, maka Allah murka dengan murka yang menyala-nyala. Sehingga, yaitu semua manusia, binatang, burung-burung, bahkan tumbuh-tumbuhan semua dihabisi. Waktu itu orang pura Adam, yaitu umat kerajaan Lucifer, bukan hanya tinggal di tanah tanam saja, yaitu garden land atau tanah tanam, tetapi tinggal di kota-kota juga. Ternyata segala kotanya sudah runtuh oleh karena gempa bumi. Gempa bumi Lucifer. Maka yang ketiga, hukuman ketiga adalah gempa bumi yang dahsyat. Allah tidak mengizinkan matahari, bulan, bintang-bintang menerangi bumi. Dan bersama dengan itu, ada air bah, yaitu air bah Lucifer. Dan juga Allah mengatakan gempa bumi yang dahsyat di atas bumi. Sebagai akibatnya, bukan saja manusia, tetapi binatang, hewan-hewan, burung-burung, semua mati. Plus tanah subur, yaitu tanah tanam pun semua diruntuhkan bersama dengan kota-kota. Oleh karena murka Allah yang menyala-nyala. Itu oleh karena dosa Lucifer. Dan orang-orang yang mengikuti dalam pemberontakan Lucifer, yaitu orang pura Adam, serta malaikat yang telah mengikuti Lucifer juga, semua telah dihukum dengan 3 macam hukuman, yaitu gelap gulita, air bah, dan gempa bumi. Dan mengenai gempa bumi yang dahsyat ini, di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, dalam bahasa Inggris untuk penjelasan yang saya mau katakan, saya pakai bahasa Inggris, Alkitab Fenton Bible. The earth was or became unorganized and empty, and darkness covered its convex surface, while the breath of God rocked the surface of the waters. Di sini dikatakan, darkness covered its convex surface. Ini adalah keadaan setelah hukuman atas kerajaan Lucifer. Jadi artinya, gelap gulita menutupi permukaan bumi yang telah diguncangkan.
converse artinya diguncangkan. Permukaannya yang diguncangkan oleh karena gempa bumi. Maka gelap gulita menutupi permukaan bumi yang telah diguncangkan oleh karena gempa bumi yang dahsyat. Jadi, ketika air bah Lucifer, matahari tidak menerangi bumi, dan terjadi gempa bumi yang dahsyat bersama dengan air bah, sehingga semua dibinasakan, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan. Kerajaan Lucifer telah dihukum oleh karena dosa Lucifer. Sekarang, apa yang saya mau katakan adalah, dengan kita mempelajari di kitab suci bahwa Lucifer telah dihukum, Allah telah menjatuhkan atas kerajaan Lucifer. Saya akan membawa satu pujian. Haleluya. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you of evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Bapa, kami telah belajar dan saat ini kami telah mengetahui bahwa oleh karena dosa Lucifer, air bah telah menutupi bumi ini, dan juga karena matahari tidak diizinkan untuk menerangi bumi, maka oleh gempa bumi yang dahsyat, baik orang pra-Adam yaitu umat kerajaan Lucifer maupun binatang, bahkan burung-burung, semua telah dibinasakan. Ketika air bah Nuh, Allah telah sediakan bahtera, maka manusia, binatang-binatang, semua dipelihara. Dan tumbuh-tumbuhan, kehidupan tumbuh-tumbuhan tidak dihabisi. Akan tetapi, ketika air bah Lucifer, Allah tidak mengizinkan matahari, bulan, bintang-bintang menerangi bumi. Sehingga para hewan-hewan, burung-burung, bahkan manusia, bahkan tak kecuali satu orang pun, semua telah dihukum dan dibinasakan. Sedemikian, Alkitab bersaksi bagaimana kerajaan Lucifer telah dihukum. Akan tetapi, ada orang-orang yang menyesatkan dengan membuat suatu asumsi yang sangat keliru bahwa Lucifer belum terbukti berdosa. Dan agar supaya membuktikan Lucifer telah
berdosa, maka Adam, Yesus, bahkan kita juga semua dijadikan korban selektif dan membuktikan dosa Lucifer. Allah Bapa, kami berdoa agar supaya melalui YouTube ini, korban selektif yang sejati, yaitu peristiwa Lucifer imbas ke planet Heaven, dan berdasarkan korban selektif ini, Allah telah menjatuhkan hukuman atas orang pra Adam, yaitu umat kerajaan Lucifer, telah dihukum. Kami mau memberitakan firman Tuhan ini kepada banyak orang. Tuhan pakailah kami semua dalam hal pemberitaan firman Tuhan. Khususnya mengenai korban selektif yang benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.